Ya Rasulullah salamun alaik ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat panjang umur dan sehat afiat pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di kegiatan ta'lim malam Jumat yang kita berharap mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Falau anna mujarrad sujudi li ghairillahi ibadatun mutlaqan lama kana dhalika sa'ighan fi dinin minal adyan li'annahu hina idzin kufrun wa ma huwa kufrun la yakhtalifu bi ikhtilafi syara'i. Melanjutkan kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah, masih seputar berbahayanya menuduh perbuatan orang lain sebagai perbuatan syirik atau perbuatan menyekutukan Allah Ta'ala dengan lainnya. Seandainya saja Jarsidin sujud kepada selain Allah, sekedar sujud wara itu dikatakan ibadah secara mutlak, maka kada mungkin diperbolehkan di dalam agama kita ini, karena itu dikategorikan kufur. Dan sesuatu yang dikatakan kufur kadada perbedaannya di syariat nabi-nabi manapun. Paham lah biar? Ini masalah semalam tuh kita ahlu sunnah wal jamaah terkadang dituduh sedikit-sedikit kita ini syirik. Betelempoh ziarah kubur ulama, dipadahkannya telempoh kita tuh syirik. Tahu lah telempoh tuh, duduk betelempoh tah wae lo. Kita membaca yasin di kuburan wali, padahkannya beribadah pada wali, syirik, menyekutukan Allah. Bahasa kasarnya itu perbuatan kafir, ujar buhannya, karena sudah menduakan Allah Ta'ala. Sedangkan kita pelajari di perjumpaan sebelumnya, Nabi Yakub dan putra-putra Sidin sujud pada Nabi Yusuf. Nabi Yakub dalam ceritanya di Al-Quran itu sajadu, sujud pada Nabi Yusuf. Seandainya sekedar gerakan saja langsung kita katakan adalah ibadah kepada selain Allah, kenapa sampai seorang nabi dan putra-putranya sujud pada nabi yang lain? Nah, paham Nabi? Itu artinya sujud sekedar sujud tanpa meyakini yang disujuti adalah Tuhan, itu boleh. Walau di syariat Nabi kita Muhammad kada boleh lagi menghormati orang dengan cara bersujud. Tapi kada juga sampai dikatakan kafir kalau sujud lawan orang lain. Seandainya saja sekedar sujud itu adalah perbuatan yang mengkafirkan si perbuatnya, si pembuatnya, maka kada mungkin sawat diperbolehkan di syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Nah, itu. Wala ya'murullah bihi fi hinin minal ahyan. Qala ta'ala wala yarda li ibadihi al-kufra. Kada mungkin Allah pernah di syariat nabi-nabi terdahulu menyuruhkan orang lain berbuat kafir.
Karena Allah sendiri berfirman, Allah kada ridha la yarda, kada ridha li ibadihi al-kufra. Perbuatan kafir bagi hamba-hambanya. Allah kada senang. Fa'ulima, maka dengan ini diketahui anna sujuda wa ghairahu min anwa'il khudu' la yakunu ibadatan syar'an illa bi'tiqadi ma taqaddam. Jelaslah dipahami bahwasanya sujud dan kawan-kawan sujud yang mana berkesan bentuk tunduk, ruku, sujud, batunduk, itu kada dikatakan mutlak sebagai ibadah secara syariat kecuali kalau dibarengi hatinya mayakini nang disujuti adalah Tuhan. Hanyar maka ibadah jadinya. Hanyar itu nang berbahaya. Kasujudil musyrikin li alihatihim, sebagaimana sujudnya orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Nah itu salah. Karena di samping gerakan badannya sujud, mereka meyakini berhala-berhala itu Tuhannya. Wa du'aihim iyaha haitsu taqadu dzalik. Dan yang salah juga ketika mana orang-orang kafir meminta berdoa kepada berhala, mereka meminta tuh sambil meyakini berhala itu nang bisa memberi manfaat dan mudarat. Itu nang salah dari orang kafir. Amun kita datang ziarah kubur wali, berdoa di situ, kada ada satupun jar ulun meyakini di antar kita wali ini adalah Tuhan. Beda dengan praktek orang-orang kafir menyembah berhala. Nah, adapun Wahabi, orang-orang yang menyalah-nyalahkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, disamakannya nah kayak menyembah berhala kita kalau datang kubur wali. Padahal pian sudah paham apa perbedaan kita dengan orang-orang kafir yang datang ke berhala berdoa-doa, dengan kita yang datang ke kubur wali berdoa. Apa perbedaannya? Beda keyakinan. Kalau orang kafir datang ke berhala, meyakini berhala adalah Tuhan. Berhala itu orang dimintainya. Meyakini bahwa berhala bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat. Kalau kita datang ke kubur wali, itu ngarannya tawassul. Beperantara yang kita yakini, yang mengabulkan, yang memberi manfaat atau menolak mudarat itu Allah. Cuma beperantara. Dan dalil tawassul atau beperantara pun ada. Jangan disamakan praktek ziarah kubur wali dengan orang-orang kafir yang datang ke berhala. Jauh beda. Itu yang harus dipahami di sini. Ay annahum kafaru bidzalik li'tiqadihim fi ma sajadu lahu al-istiqlal bin naf'i wa dhurri wa nufudh masyiati la mahalata ma'allahi ta'ala. Kenapa orang-orang kafir yang datang pada berhala itu perbuatannya itu perbuatan syirik atau mengkafirkan mereka? Karena mereka sambil meyakini bahwa yang disujutinya yaitu berhala itu menyendiri di dalam memberi manfaat dan menyendiri dalam memberi mudarat dan bisa mengabulkan dengan sendirinya permintaan-permintaan orang. Nah, ini yang menjadi masalah karena meyakini berhala adalah Tuhan. Waqad kanu ya'tabiruna anna Allah huwa Rabbul Akbar wa li ma'budatihim rububiyyatun duna rububiyyatihi wali muqtada ma lahum min rububiyyati wajib lahum nufudul masyiah wa anna syafa'atuhum maqbulatun la turaddu wa laysat mutawaqqifatan ala idnihi ta'ala. Mereka orang kafir itu ketika membangun berhala, mengolah-olah berhala mereka masing-masing, memang disebut mereka meyakini adanya Tuhan nang esa seikung. Orang kafir itu ada juga kayak itu. Dia menganggap Tuhan itu banyak. Tuhan yang terbesar adalah Allah, mereka yakini. Tapi berhala-berhala yang dibangun ini Tuhan juga. Jadi kada seikung dianggap oleh mereka Tuhan.
Dan mereka meyakini berhala-berhala yang mereka olah itu bisa juga memberi manfaat, bisa juga menolak mudarat, sebagaimana Allah bisa memberi manfaat, sebagaimana Allah bisa menolak mudarat. Nah, ini masalahnya. Meyakini ada Tuhan lain selain Allah, nang bisi kekuatan, nang bisi kekuasaan. Bahkan mereka meyakini pertolongan dari Tuhan berhala mereka itu bakal diterima dan kada tertolak, dan kada perlu beizin dengan Allah Subhanahu wa taala lagi. Lahum nufudul masyiah, mereka itu bisa langsung mengabulkan permintaan. Ya dulu ala dzalika Allah taala mungkiran ma'tagadu, hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Mulk, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Ujar Allah taala menantang orang-orang kafir, siapa yang bisa menjadi prajurit bagi kalian, yang bisa menolongi kalian selain Allah yang Rahman? Adakah Tuhan selain aku? Ujar Allah kaituna, yang Maha Penyayang, adakah lagi Tuhan nang kamu menolongi buhan ikam? Nah, itu Allah menantang orang-orang kafir yang menganggap ada Tuhan lain selain Allah, yaitu berhala-berhala yang mereka bangun. Wa qalu ta'ala am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wa ghairi dzalika minal ayat. Begitu pula kekeliruan orang-orang kafir itu ditunjukkan dalam ayat firman Allah, apakah mereka berisi Tuhan lain yang menghalangi mereka untuk menyembah kami, yang mana Tuhan-Tuhan mereka kada mampu menolongi diri mereka masing-masing. Wa ghairu dzalik minal ayat, dan ayat-ayat lainnya yang senada. Wa amma ibtigha'ul muslim ilallahi wasilatan wa su'aluhu iyyahu mustashfi'an bi rasuli sallallahu alaihi wasallam wa nida'uhu mustaghithan bihi wa nadhruhu wa dhabhuhu li ahadin minal anbiya wal awliya bi qasdi tasadduqi anhu wa tamassuhuhu wa tawafuhu bi qabrihi fa innahu wa in kana manhiyan an ba'dihi illa anna dzalika kulluhu laysa min ibadati ghairillahi fi syai'. Adapun perbuatan orang muslim yang mencari perantara menuju Allah, mencari wasilah menuju Allah, yaitu tawassul tadi, dan memintanya seorang muslim kepada perantara agar ditolongi, memintanya seorang muslim pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau memanggilnya seorang muslim nama Nabi agar dimintai pertolongan, atau nadarnya seorang muslim, atau menyembelihnya seorang muslim akan hewan sembelihan yang mana disedekahkan pahala sembelihannya untuk nabi tertentu atau wali tertentu, dengan niat bersedekah bagi nabi atau bagi wali tadi, atau seorang muslim mencapai kubur atau mengelilingi kubur seorang nabi atau seorang wali. Seberataan ini walaupun sebagian gambaran ada yang dilarang memang, tapi berataan ini kadang dikatakan ibadah kepada selain Allah. Kita bacai penggabutingan. Seseorang mencari perantara dalam doa menuju Allah, ini bukan ibadah kepada selain Allah, jar ulun. Atau orang datang ke kubur Nabi minta tolong, ini pun bukan berarti menyembah Nabi. Sayyidina Bilal bin Rabah itu diceritakan, Sayyidina Bilal bin Rabah itu ketika mana di zaman Sayyidina Umar bin Khattab terjadi paceklik, kemarau yang panjang lawas di Madinah. Umat Islam kehausan, dahaga, banyu habisan. Apa yang dilakukan Sayyidina Bilal? Sayyidina Bilal datang ke kubur Nabi. Datang ke kubur Nabi, Nabi sudah meninggal. Apa yang diucap Sayyidina Bilal? Ujar Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, isfa' li ummatik. Ya Rasulullah, beri pertolongan kesan umat pian. Artinya berdoalah, minta kepada Allah ya Rasul agar kami ditolongi dari kemarau ini.
Lalu disebut malam harinya Sayyidina Bilal itu dalam mimpi guring didatangi oleh Rasulullah. Ujar Rasul, wahai Bilal, sampaikan pada Umar, karena yang menjabat khalifah saat itu Sayyidina Umar. Sampaikan pada Umar bahwasanya besok mereka akan ditolong dan keesokan harinya hujan lebat. Sayyidina Umar mendengar kisah Bilal ini menangis jingkar, dapat salam dari Nabi SAW. Nah ini sahabat Nabi, artinya dalam kepala mereka memahami tawasul itu boleh. Makanya jadi ulun riwayat semacam ini, seandainya nih ada Wahabi di zaman itu, bisa Sayyidina Bilal pun disambatnya salah. Kenapa? Kami minta lawan kubur, minta tuh langsung jalan Allah Ta'ala. Model taharat pada sahabat. Artinya mindset cara berpikir sahabat tuh paham tawasul tuh ada dalam syariat, boleh. Buktinya Sayyidina Bilal, kurang apa Sayyidina Bilal nih? Terdidik langsung didikan Nabi. Wanilah madakan Bilal nih musyrik karena minta lawan kuburan. Wanilah. Siapa ikam menyambut ke itu? Ini didikan Nabi. Muadzinnya Rasul. Zaman Sayyidina Umar kemarau datang ke kubur Nabi. Lalu berpandir seakan-akan Nabi masih hidup. Ya Rasulullah, pakai khitab. Tolong mintakan istasqi li ummatik, riwayatnya itu. Istasqi, mintakan hujan kepada Allah gesan umat pian. Seakan Bilal itu memandiri orang yang masih hidup. Wanilah mandahkan Bilal ini beribadah pada selain Allah. Kenapa kada langsung berdoa aja inya? Pada Allah Maha mendengar. Mengajar buhan Wahabi ini kan. Karena bertawasul berperantara. Bukankah Allah Maha mendengar? Bukankah Allah Maha melihat? Kalau sebut perantara dalam doa. Itu tanda orang kada pakai dalil berpandir. Agama ini pakai dalil. Kalau sahabat yang mencontohkan demikian, berarti itulah bagian dari amaliyah keagamaan kita. Bertawasul dalam doa. Memang ujung finalnya yang kita pinta tuh Allah. Tapi dalam perantara dikabulkannya doa, kadang memerlukan orang-orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah. Istasqi li ummatik, ya Rasulullah, mintakan hujan gesan umat pian, jar Bilal. Malamnya mimpi Sayyidina Bilal. Ujar Nabi sampaikan salam pada Umar, fa innahum yusqaun. Karena mereka akan diturunkan hujan, jar Nabi. Akhirnya esoknya hujan. Apakah dikatakan ini musyrik perbuatan Bilal? Ya kada lah. Karena sahabat ini panutan kita. Barometer kebenaran dalam beragama itu sahabat. Kalau sahabatnya bertawasul, masa pian memadahkan ketika kita ziarah kubur wali, berdoa di situ dipadahkan ini syirik. Padahal mekanisme dan kerangka amaliyahnya kita mencontoh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idh la yujadu fi ahadin minal muslimin man ya'taqidu rububiyyata ghairillah aw ya'taqidu anna ad-dharra wa ta'thira li ahadin siwa. Perbuatan-perbuatan yang dibaca tadi, minta tolong pada Rasulullah, memanggil nama Nabi, menyembelih hewan, dihadiahkan pahalanya gesan wali, ataupun kita minta doa pada wali dan semacamnya. Hal-hal semacam ini, si orang yang berbuat itu kadada satupun di antara mereka meyakini bahwa yang mereka datangi itu adalah Tuhan. Datang ke makam Nabi berdoa, kadada yang meyakini Nabi adalah Tuhan. Tetap meyakini bahwa yang memberi manfaat dan mudarat itu Allah. Tapi ini perantara dalam doa datang ziarah kubur Nabi itu. Sin. Limada nara ba'dhan nasi yatajasaru ala takfiril muslimin. Pertanyaan berikutnya. Kenapa kita melihat ada sebagian manusia gegabah asal-asal atau gegabah di dalam mengkafirkan muslim yang lain? Nah ini yang dimaksud adalah mereka yang menuduh kita berbuat syirik ketika ziarah kubur wali dan semacamnya. Kenapa ada manusia yang kayak itu dengan mudahnya menuduh orang lain musyrik, kafir dan yang lain?
Jawabnya, i'lam anna syubhata haula'il al-firqah allati tawassalu biha ila takfiri muslimin qauluhum kullu ibadati li ghairillahi syirik. Ketahui sebab utama kenapa mereka itu mudah mengkafirkan muslim yang lain. Mereka itu dengan landasan berpikir mereka, setiap ibadah kepada selain Allah maka adalah musyrik, syirik. Itu aja cara berpikirnya. Ibadah apapun kepada selain Allah itu adalah syirik. Wa in kana sahihan ma'luman ladal khas wal 'am, walaupun ucapan itu bujur, ibadah kepada selain Allah syirik itu bujur. Walakinnahum, akan tetapi qad dhallu fihi wa adallu, mereka dalam memahaminya salah. Karena seberatan dituduhnya ibadah kepada selain Allah. Kita ziarah kubur wali dipadahkannya ibadah kepada wali. Yang ulun ulang-ulangi, kita kada satu pun meyakini wali adalah Tuhan. Nah, mereka dianggapnya ibadah kepada selain Allah, datang kubur wali. Nyata kamu kafirkan kami. Karena cara berpikir ikam terlalu pendek, kada merinci. Apapun yang ikam anggap ibadah kepada selain Allah, itu kafir. Bujur kalimat itu. Kaidah itu bujur. Tapi jangan dikatakan kami datang ke kubur wali, kami mengibadahi si wali. Itu tawasul, bukan beribadah pada si wali. Gitu. Nah, di sini kesalahan bebuhannya dalam mudah menuduh orang lain syirik. Datang haul seorang ulama besar, jutaan, ribuan, hadir haul, syirik, gulu disambatnya. Tahu gulu lah, perbuatan berlebihan. Dianggapnya kita berlebihan. Dipadahkan kita syirik. Karena beribadah di kubur si wali nang dihauli dan semacamnya. Ini salah cara berpikirnya. Dianggapnya itu ibadah pada si wali. Padahal nang kita ibadahi Allah. Sedangkan ziarah kubur orang soleh ada dalilnya. Nah, itu. Haitsu yabnuna ala hadhihi alqa'idati umuran fasidatan wa da'awa kadhibatan kazamihim anna kulla nida li mayyitin aw ghaibin aw wa nadhirin aw dhabihi li nabiyyin aw wali wa tawafin wa tamassuhi bi qabrin fa huwa ibadatun li ghairillah. Kesalahan mereka menganggap atau mengklaim setiap panggilan kepada orang yang sudah meninggal, pian mengiau seorang wali, ya Saman jabian, Syekh Saman kan, wali besar dari Madinah, ya Saman, sidin sudah meninggal. Apakah kemudian kita menyembah dan mengibadahi Syekh Saman? Kada. Tapi kalau buahnya menganggap panggilan tersebut ibadah pada Syekh Saman. Oh, ada. Atau banadar menyembelih kambing, niatnya dihadiahkan pahala sembelihan tadi gesan wali tertentu. Dipadahkannya kita menyembah si wali, ibadah pada wali. Padahal menghadiahkan pahala amal soleh pada orang lain ada dalilnya. Wa tawaf wa tamassul bi qabrin, memutari kuburan atau mencapai nisan kubur. Meskipun ini memang kada bagus juga, ya kada sampai juga dipadahkan haram, tapi kada baik dalam kita ahlu sunnah sekalipun. Tapi orang awam kadang kan kayak itu, offside, ziarah kubur wali, rasa kurang nahap kalau kada begatuk lawan nisan. Iyalah. Padahal memang dalam fikih sebaiknya jangan sampai berjejapa itu kada pas juga, karena itu nisan aja. Yang intinya badan jasa sidin yang di dalam. Tapi orang awam ngarannya ada yang sampai berjejapai ketika ziarah kubur wali. Kada salah juga, kada sampai dikatakan haram juga. Nah, mereka Wahabi itu memandang hal semacam ini langsung diponis musyrik. Padahal itu ghalabatu syauq, rasa rindu, rasa cinta yang membakar hati orang awam ziarah si kubur wali tadi. Kayak itu kalau kita orang awam kebanyakan, apalagi kalau ziarah kubur wali yang di Jawa, berjuta-juta duit habis tukar tiket sudah.
Kalau sudah ziarah di kubur si wali tadi di Jawa, rasa kurang mantap kalau kadang berjapaian dulu awak. Ada yang kadang memusuk dadanya di nisan, di panggut nisan wali tadi. Nah orang-orang Wahabi langsung jatuh syiriknya. Kira-kira nang orang awam tadi nang menjapai kubur takuni, ikam meyakini kadang di kubur ini Tuhan. Apa jawabnya kira-kira? Lah ini wali Allah, kekasih Allah. Kan ada yang meyakini itu Tuhan. Meskipun kita pun kadang membenarkan over kayak itu nang berjapai lawan kubur dan semacamnya. Yang intinya adalah doa di situ dan bagus. Ulama-ulama salihin kalangan kita Ahlus Sunnah itu ziarah kubur wali itu sedikit dari mereka yang menjapai nisan. Yang penting berdiri di para kubur doa di situ. Namun kita kan kadang lain kopiah dipacul andak di situ dulu. Ya. Ya kada apa-apa juga, cuman kada sampai dikatakan itu haram juga. Cuman lebih baik jaga adab. Anggap sidin masih hidup gitu. Pian nih, ziarah ulama masih hidup, purunlah pian macu kopiah mandak ke kepala sidin. Ada purun kan. Nah anggap kayak itu adabnya gitu. Ziarah kubur wali itu. Apalagi kalau orang Banjar nih, ziarah kubur, ziarah kubur wali, ada yang berpagut, ada yang berpacul baju, pokoknya kulitnya harus bersentuhan dengan nisan si wali tadi. Kita dalam menghadapi hal kayak itu, kada sampai mengatakan ini syirik, tapi lebih baik jangan. Karena mengundang fitnah ya nah. Apalagi ada yang merekam, viral, mau. Wah ini sedikit-sedikit viral, mau. Macam-macam komentar netizen. Nggak ada paham, nambah komentar tuh kadang nggak ada paham juga. Suruh mengaji gini nggak ada bisa. Tapi kalau sudah menilai orang lain, harap mengetik. Nah, manusia akhir zaman. Wa anna ma yaf'al syai'an min dzalik fa huwa kafirun musyrikun billah. Kesalahan mereka Wahabi adalah menganggap tindak tanduk amaliyah kita tadi dianggapnya itu mengibadahi nang kita ziarahi. Nah itu yang salah. Sehingga siapapun yang berbuat demikian dianggapnya kafir, musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza jahlun minhum. Ini adalah kebodohan yang nyata dari mereka, wa khata'un sharihun, dan kesalahan yang jelas. Mukhalifun lima alaihi ahlul haq wal madhhabis sahih. Bertolak belakang dengan pendirian madhab yang sahih dari mereka-mereka yang hak, yang benar. Wadzalika li'adami tafattunihim ila ma'tabarahu syar'u fi ma'nal ibadah wa haqiqatiha. Kenapa mereka sampai salah, sampai mudah menuduh kita sebagai musyrik? Karena mereka kurang mendalami definisi ibadah menurut syariat. Ani al-ityan bi aqsa ghayatil khudu' ma'tiqadi rububiyyatil makhdu' ilahu. Au syai'in min khasa'isiha ma'al istiqlal bin naf'i wa dhurri fa'alam dzalik wa faham wa la tazilla bikal qadam. Yang mana definisi ibadah secara syariat itu adalah mengerjakan perbuatan yang itu mengarah kepada penundukan sambil adanya keyakinan ketuhanan bagi yang kita tunduki. Atau sambil meyakini ada kekhususan sifat ketuhanan bagi yang kita tunduki tadi. Bisa memberi manfaat atau mudarat. Ini baru dikatakan ibadah. Ibadah itu mengandung dua macam poin penting. Gerakan tunduk seperti sujud, ruku, dan keyakinan yang disujuti atau dirukui dan semacamnya. Keyakinan bahwa yang disujuti dan dirukui adalah Tuhan atau memiliki sifat ketuhanan. Itu baru dikatakan ibadah. Nang kaya orang-orang kafir datang ke berhala, mereka tunduk bersimpuh. Ada bersimpuh sudah. Sambil ada keyakinan dalam hati mereka, berhala yang mereka simpuhi adalah Tuhan. Bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat. Ini penting dipahami oleh kita. Di mana letak kekeliruan Wahabi dalam menilai amaliyah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga setelah mendengar ini, pian jangan lagi ragu hadir hal seorang wali
berbondong-bondong lawan jamaah kekawanan membaca Yasin, tahlil di situ. Kita kada meibadahi si wali, ingatakan itu. Kita kada meibadahi, kada menyembah pada si wali, kada. Tapi wali yang kita ziarahi atau kita hauli perantara, pahamlah perantara, wasilah, perantara antara kita lawan Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Agar kita nang busuk, kita nang banyak dosa ini, ketika berdoa didengari Allah Ta'ala doa kita. Arti didengari itu dikabulkan permintaan kita, hajat kita diampuni kita. Barakat perantara nang dekat kedudukannya di sisi Allah. Jadi jangan ada di antara kita pun meyakini ketika ziarah kubur wali, ulama, bahwa ulama dan wali ini yang memberi manfaat dan mudarat pada kita. Kan ada di antara kita meyakini itu. Kita meyakini Allah yang memberi manfaat, Allah yang memberi mudarat, Allah yang memberi pertolongan, tapi dengan perantara wali doa kita lebih didengar dan lebih berpotensi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ziarah kubur wali, baca Yasin di situ, lalu berdoa. Kadada di antara kita meyakini wali ini yang kita ibadahi. Doa kita pun memintanya pada Allah. Perantara wali, ya Allah barakat sidin bahasa kita. Atau nang kayak Sayyidina Bilal tadi, datang ke kubur Nabi langsung khitab, ya Rasulullah istasqi li ummatik. Ya Rasulullah mintalah hujan gasan umat pian. Nabi sudah meninggal di kubur tuh. Tapi Sayyidina Bilal berpandir seakan Nabi masih hidup. Artinya cara berpikir sahabat generasi sempurna itu, mereka meyakini Nabi itu hidup di kubur, mendengar apa yang kita ucapkan ketika ziarah. Dan ternyata dalam riwayat disebut malamnya langsung Sayyidina Bilal bermimpi berjumpa Nabi. Ujar Nabi, sampaikan salam pada Umar bin Khattab, nanti atau besok hujan akan turun bagi mereka. Menangis Sayyidina Umar dapat cerita mimpi Sayyidina Bilal itu, karena dapat salam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu cara berpikir sahabat itu nang kita ambil. Datang ke kubur orang soleh, wali, orang yang terkenal semasa hidupnya dekat di sisi Allah, ibadah tarus, zikir tarus, salawat tarus, kekasih Allah nih meninggal, kita datang ke situ. Walaupun seandainya bahasa kita, wahai wali doakan ulun, kayak itu, kada apa-apa juga. Tapi tetap kerangkanya adalah Allah yang mengabulkan doa. Kita hanya meminta wali ini mendoakan kita. Siapa yang diminta wali juga? Allah dalam doa itu. Nah itu caranya. Adapun mereka yang ekstrim, langsung sing tuduh, mujazafatan dalam bahasa Arab, gegabah, ini syirik, ini syirik, ini perbuatan kafir. Jangan beribadah pada selain Allah. Jangan berbuat perbuatan syirik. Kalau meminta langsung dia lawan Allah Ta'ala. Allah maha mendengar, harusnya berperantara. Nah ininya pakai logika. Sedangkan agama ini pakai dalil. Laula sanad laqala man syaa ma syaa. Agama ini pakai pemahaman dalil. Kalau memang tawassul ada dalilnya, bahkan sahabat pun menggawinya, maka itulah cara beragama kita. Nah itu. Mudah-mudahan yang dibaca hari ini bermanfaat dan memberi pencerahan pada kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Fi itsbati syafa'ah wallahu a'lam. Kita lanjutkan insyaallah di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan diberikan taufik dan kemudahan mengerti apa yang tadi dibacakan. Sedikit ulun umumkan dan permintaan maaf bahwasanya malam Jumat akan datang. Karena ulun ada kegiatan di luar Kabupaten Tabalong, jadi mohon maaf kegiatan majelis terpaksa kita liburkan. Malam Jumat akan datang, lebih tepatnya 26 Juni. Insya Allah aktif kembali kita 3 Juli. 2 minggu akan datang. Jadi minggu yang dihadap libur, insya Allah
berkumpul pulang di minggu berikutnya, malam Jumat berikutnya. Wallahu a'lam. Adzan Isya.